Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurwalis dari SMA Negeri 1 Bumiayu, Jawa Tengah, Brebes. Saya di sini kali ini saya akan mencoba untuk mengikuti event kompetisi video mengajar APBN 2022. Nah, sehingga pada kesempatan kali ini saya akan berkumpul bersama kelas 12 MIPA 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalian gimana kabarnya? Oke, ini kita langsung saja untuk pertemuan pada hari ini. Kita akan belajar tentang APBN. Nah, kita kan sudah pertemuan kemarin kita sudah merangkum untuk APBN dan sudah dibagi tugas setiap per kelompoknya, sehingga pada hari ini itu kita akan mempresentasikan. Jadi nanti Bapak akan mengarahkan kepada setiap kelompok untuk silakan presentasi apa yang dilakukan yang kemarin. Makanya ini kita mulai dari yang ini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian APBN. Oke, langsung saja ke pengertian ya. Pengertian APBN. APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dari selanjutnya ada landasan hukum APBN, yaitu pada pasal 23 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini terima kasih untuk yang kelompok kedua, di mana untuk kelompok kedua ini sudah menjelaskan tentang tujuan APBN. Nah, kita tadi sudah mendengarkan bahwa pada dasarnya tujuan dari penyusunan APBN ialah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tujuan kenegaraan untuk produksi, memberi kesempatan kerja, dan menumbuhkan perekonomian untuk mencapai kemakmuran kemasyarakatan. Oke, ini terima kasih. Oke, sekarang berarti kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Sekarang kita persilakan untuk kelompok ketiga untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan untuk kelompok ketiga, silakan maju ke depan. Dengan adanya APBN, pemerintah dapat mengalokasikan atau membagikan pendapat yang diterima sesuai dengan sasaran yang dituju. Misalnya, berapa besar untuk belanja atau gaji pegawai, untuk belanja barang, dan berapa banyak untuk proyek. Yang kedua, fungsi distribusi. Dengan adanya APBN, pemerintah dapat mendistribusikan pendapatan yang diterima secara adil dan merata. Fungsi distribusi dilakukan untuk memperbaiki distribusi pendapatan di masyarakat sehingga masyarakat miskin dapat dibantu. Caranya antara lain dengan melakukan kebijakan subsidi seperti subsidi BBM. Yang ketiga, fungsi stabilisasi. Dengan adanya APBN, pemerintah dapat menstabilisasikan keadaan perekonomian untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, dalam keadaan inflasi, yaitu harga barang dan jasa naik, pemerintah dapat menstabilkan perekonomian. Oke, ini terima kasih untuk kelompok ketiga yang tadi menyampaikan tentang fungsi APBN, di mana
fungsi APBN itu ada dibagi tiga. Yang pertama untuk fungsi alokasi, yang kedua fungsi distribusi, dan yang ketiga fungsi stabilisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memberikan materi contoh penerapan APBN. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Jalan yang rusak pembangunan sekolah. Selanjutnya, contoh dari penerapan APBN dari fungsi distribusi, yaitu pemerintah menyalurkan subsidi kepada masyarakat kurang mampu untuk mengatasi kesenjangan. Selanjutnya, contoh penerapan dari fungsi stabilisasi dalam perekonomian nasional ialah ketika sebuah negara sedang terjadi permasalahan ekonomi seperti kenaikan harga maupun penurunan harga, pemerintah dapat menstabilkan harga-harga tersebut melalui kebijakan fiskalnya. Seperti ketika sebuah daerah sedang mengalami inflasi, maka pemerintah dapat menjalankan fungsi stabilisasinya dengan kebijakan fiskal yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk contoh pengeluaran yang dibayarkan oleh APBN. Pengertian APBN dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang dimaksud dengan APBN adalah 1. Rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR dalam pasal 1 ayat 7. 2. Terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan dalam pasal 11 ayat 2. 3. Meliputi masa 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dalam pasal 4. 4. Ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang dalam pasal 11 ayat 1. 5. Mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan alokasi, distribusi, dan distribusi dalam pasal 3 ayat 4. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dulu untuk kelompok 1. Nah, ini untuk kelompok 4 yang kita tahu bahwa contoh untuk pengeluaran yang dibayarkan oleh APBN. Nah, nanti kita akan melanjutkan ke kelompok 5. Nah, ini terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan untuk pengeluaran yang dibayarkan oleh APBN. Terima kasih, silakan duduk ke tempat duduknya masing-masing. Kita akan melanjutkan ke kelompok. Kami dari SMA Negeri 1 Bumiayu kelas 12 MIPA 4 mengucapkan APBN melindungi rakyat membangun negeri. Pospor Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan untuk video kompetisi mengajar APBN. Nah, salam sehat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.